Sahabatkus, renungan harian anak. Shalom. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan. Mari kita akan belajar kembali ya firman Tuhan dalam acara Habatus Hidupku Bagi Kristus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari ini. Kau beri kami kesehatan, berkat luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai ke 30. Nah nanti adik-adik membaca semua ayatnya ya. Nah renungan hari ini saya ambil tema yaitu tentang penuai yang adil. Nah, di sini diceritakan ada sebuah ladang gandum, di mana ladang tersebut ditanami gandum yang sangat baik. Tetapi pada malam hari ada seorang yang jahat yang menaburkan benih ilalang, sehingga saat bersamaan antara gandum dan ilalang tumbuh bersama. Nah, di sini murid-muridnya bertanya, kenapa yang ilalang itu tidak dicabut atau tidak dimatikan? Tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa kalau ilalang itu dicabut, khawatirnya nanti gandumnya ikut tercabut. Nah, arti dari perumpamaan ini ialah kadang-kadang kita suka bertanya-tanya ya di dalam hati ya, kenapa kejahatan atau ketidakkeadilan suka ada di dunia ini? Sedangkan orang-orang benar juga merasa terhimpit. Kenapa kok Tuhan tidak memusnahkan atau menghukum orang-orang yang jahat, sehingga di dunia ini hanya dihidupi oleh orang-orang baik saja? Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap kehidupan pasti ada yang jahat dan ada yang baik. Nah, Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga melalui perumpamaan ilalang di antara gandum supaya para murid mengintrospeksi diri. Gandum adalah sumber makanan penting. Oleh sebab itu, petani di Israel mengharapkan hasil panen gandum yang melimpah. Hanya saja pada masa itu sering terjadi kesulitan karena musuh kerap menaburkan ilalang ke ladang gandum lawannya. Nah, di sini jelas sekali bisa mengganggu produk hasil dari panen gandum tersebut. Ilalang dikenal sebagai gandum palsu. Ia tumbuh menyerupai gandum. Akar ilalang mengikat. Akar ilalang itu sangat kuat. Bahkan dia bisa mengikap gandum tersebut sehingga sulit untuk membedakan di antara keduanya. Nah, oleh karena itu petani perlu sabar menanti sampai masa panen tiba. Pada masa itulah ilalang dan gandum baru dapat dibedakan dan dipisahkan. Nah, penjelasan dari perumpamaan ini ialah apa yang dipaparkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Penabur benih adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Gandum adalah anak-anak Allah yang sejati, dan ilalang adalah pengikut iblis yang menjalani kehidupan mirip dengan gandum atau dengan anak-anak Allah. Ilalang terlihat rohani. Mereka beribadah, berdoa, dan melayani. Namun hatinya tidak berpaut kepada Tuhan. Kehadirannya menimbulkan penyesatan, kesulitan, dan penderitaan bagi seorang gandum. Tentu orang-orang percaya berharap dirinya bisa segera lepas dari situasi yang sulit ini. Tetapi di sini uniknya Tuhan Yesus tidak menghendaki umatnya main hakim sendiri, yaitu dengan mencabuti setiap ilalang. Tetapi Tuhan justru berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ilalang tidak perlu segera disingkirkan sebab Tuhan Yesus lebih tahu
dan lebih peduli pertumbuhan gandumnya. Akan ada masanya segala sesuatu akan dihakimi oleh Sang Tuhan dan Sang Juru Selamat yang adil. Dalam kenyataannya, kejahatan ada dalam kehidupan kita. Namun, bukan hak kita untuk menilai dan menghakimi mereka yang jahat. Masa ini adalah masa ketika Tuhan menjadikan gandum mengikat kualitasnya melalui segala kesulitan kehidupan. Mengucap syukur kepada Tuhan yang memegang jalan hidup kita dan menjadi hakim yang adil. Nah, pada saat masa penuaian nanti, barulah akan dipisahkan mana gandum yang terbaik atau ilalang yang buruk. Setelah dipisahkannya, ilalang-ilalang pengganggu ini akan dibakar dan dimusnahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ucap syukur buat firman yang Kau berikan pada hari ini. Yalah Tuhan, jadilah kami seperti gandum-gandum yang ditaburkan untuk menghasilkan yang berlimpah-limpah. Berkati kami semua Tuhan untuk aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Habatus lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Habatus